aja. Nah, siapa yang udah nonton cerita-cerita dari Sekolah Sahabat yang sebelum-sebelumnya? Udah ada berapa coba? 1 or 2? Sudah berapa kali Bu Guru cerita? Coba berapa kali? Ya, benar. Tuh, udah 2 kali ya Bu Guru cerita ya. Nah, kalau ada yang belum nonton, kalian bisa masuk ke linknya ini, YouTube channelnya ini. Bisa dilihat di situ ada beberapa. Nah, kalian bisa pilih, minta mamanya atau papanya bantuin pilih yang mana yang mau kalian tonton, yang belum kalian tonton. Nah, Bu Guru udah cerita kemarin itu tentang apa? Yang pertama, Yesus meredakan badai. Yang kedua, tentang Yesus dan wanita Samaria di Sumur Yakub. Nah, terus Bu Guru juga ada beberapa video juga tentang action song, gerak-gerak untuk kita nyanyi-nyanyi. Juga ada ayat hafalan. Siapa yang udah hafal ayat-ayat hafalannya? Kita sama-sama ya ayat hafalan ya. Jangan lupa. Nah, Bu Guru mau tanya, siapa sih di sini ya yang suka dapat kejutan? Kejutan itu apa? Kejutan itu kayak hadiah. Nih lihat di sini nih, ada gambar apa? Kado, hadiah. Siapa yang suka dapat hadiah? Bu Guru juga suka dapat hadiah. Kalian semua pasti tentunya juga suka ya. Kalau diajak makan keluar, siapa yang suka? Kita pergi ke mall, kita makan di luar, kita naik apa? Naik, itu ya binatang-binatang yang bisa jalan-jalan ya, kita duduk di atasnya itu ya. Kita semua seneng nggak? Senang. Yesus juga loh teman-teman. Tuhan Yesus suka kasih kita kejutan, suka kasih kita hadiah. Nah, hari ini kita akan melihat nih, gimana Tuhan Yesus memberikan kejutan dan hadiah buat siapa? Buat murid-muridnya tentunya. Cerita hari ini berjudul Sarapan Yesus bersama murid-muridnya. Sarapan bersama Yesus. Sarapan itu apa? Bahasa Inggrisnya sarapan itu apa? Dinner, lunch, atau breakfast? Yang mana coba dipilih? Dinner, lunch, atau breakfast? Coba. Ting 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 ting. Yang mana? Ya, breakfast. Sarapan itu breakfast. Nah, yuk kita mulai aja ceritanya ya. Tadi judulnya apa? Sarapan bersama Yesus. Nah, semuanya udah siap belum? Pasang telinga yuk, baik-baik untuk mendengarkan cerita. Kita perhatikan baik-baik ya, teman-teman ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu supaya Tuhan Yesus bimbing kita semua ya. Tutup mata, kita lipat tangan, tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami mau mendengarkan cerita tentang sarapan bersama Yesus. Tuhan tolong sertai kami supaya kami bisa mendengar dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Ceritanya kita mulai aja yuk. Pada saat itu, bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Pada malam yang sejuk. Coba kita lihat bintang-bintang gimana? Kita bintang-bintang ya, kita buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Sama-sama yuk. Bintang-bintang. Ya, betul. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit yang sejuk di malam hari itu. Bintang bukan berkelap-kelip di siang hari ya, bintang kelap-kelipnya di malam hari. Ombak-ombak kecil pun membuat bunyi deburan di atas pasir. Di malam yang sunyi, beberapa orang murid Yesus berjalan di pantai Danau Tiberias. Sama-sama kita sebutkan Tiberias. Bisa ya? Tiberias. Lalu seorang murid Yesus yang bernama Petrus berkata kepada teman-temannya, "Ayo, kita pergi menangkap ikan di danau." Murid-murid lain pun setuju. Lalu mereka naik ke perahu untuk pergi menangkap ikan.
di atas kapal sambil menebar jala, mereka ingat tentang cerita-cerita dan mujizat-mujizat Yesus. Tanpa terasa, hari sudah mau pagi. Tunggu dulu ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak mujizat itu apa? Mujizat itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang membuat semua orang melihatnya tercengang-cengang. Hah? Kok bisa sih itu terjadi? Hah? Kok bisa? Tuhan Yesus yang adalah manusia melakukan itu. Gak ada yang bisa lakukan itu. Tapi tiba-tiba bisa kejadian. Itu namanya mujizat. Tanpa terasa, hari sudah mau pagi. Tetapi ikan tidak ada yang mau berenang masuk ke dalam jaring-jaring mereka. Mereka pun menunggu dan berusaha. Tapi tetap tidak ada ikan yang terjerat di jaring-jaring di jala itu. Sinar matahari mulai muncul di langit. Dan mereka masih juga belum mendapatkan ikan. Karena mereka sudah lelah dan kelaparan. Akhirnya mereka berhenti menangkap ikan, lalu membawa perahu itu kembali ke pantai. Ya, nggak dapat apa-apa deh teman-teman. Mereka susah. Sewaktu perahu mereka mendekati pantai, tiba-tiba mereka melihat ada seorang yang memanggil-manggil mereka dari pinggir pantai dan berteriak. Apakah ada ikan yang kamu tangkap? Lalu jawab mereka, Tidak ada seekor pun. Kemudian orang yang di pinggir pantai itu berkata lagi, Coba lagi. Lemparkan jaringmu ke sebelah kanan perahu. mereka tidak tahu siapa orang itu. Tapi ada sesuatu dalam diri orang itu yang membuat mereka mau untuk mencoba kembali. Maka mereka melakukan seperti yang dikatakan orang itu, yaitu menebarkan jala ke dalam air lagi. Dan tiba-tiba teman-teman, jaring mereka sudah terisi penuh dengan ikan-ikan. Wow, banyak sekali. Lalu salah seorang murid Yesus yang sangat Yesus kasihi, namanya Yohanes. Dia melihat, itu siapa ya orang itu ya? Lalu Yohanes berkata kepada si Petrus, Lihat, itu Yesus. begitu Petrus melihat bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus, Petrus sangat gembira. Dia bahkan lupa sama ikan-ikan banyak yang ada di jaring-jaring itu. Petrus cepat-cepat melompat dan terjun ke dalam air dan cepat-cepat berenang ke pantai. Renang. Kita renang gimana? Renang. Yuk tangan kita majuin. Renang. Dia renang cepat. Dia ingin ketemu Tuhan Yesus. Karena sejak Yesus bangkit, Petrus baru ketemu Yesus cuma 2 kali. Petrus kangen sama Tuhan Yesus. Petrus ingin ketemu Tuhan Yesus lagi. Nah, waktu Petrus berenang untuk ketemu Yesus, murid-murid yang lain juga pengen ketemu Yesus. Terus mereka mendekatkan perahu itu ke pantai sambil menarik jala yang penuh ikan itu. Nah, anak-anak, kejutan pertama yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya itu adalah ikan yang banyak. Lalu, apa ya kejutan keduanya ya? Kita lanjutkan yuk ceritanya. Waktu Petrus dan murid-murid sampai di tepi danau, mereka melihat Yesus sudah menyiapkan sarapan, yaitu roti dan ikan bakar. Lalu Yesus berkata, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah dan sarapanlah. Akhirnya mereka semua sarapan deh sama Tuhan Yesus. Nah, itulah kejutan kedua, yaitu Yesus menyiapkan sarapan pagi yang lezat untuk murid-muridnya. Mereka senang sekali bisa makan sama-sama lagi sama Tuhan Yesus. Dan mereka sudah kangen banget, sudah lama gak ketemu sama Tuhan Yesus.
Teman-teman memperhatikan nggak tadi ceritanya? Seru banget ya. Ternyata Tuhan Yesus kasih 2 kejutan. Berapa? Berapa kejutan? 2 kejutan. Nah, yuk kita sebutkan coba. Yang pertama apa? Pertama-tama Yesus memberikan kejutan yang besar, yaitu membuat murid-muridnya dapat banyak ikan. Terus, apa ya kejutan kedua? Coba tebak. Iya, Yesus memberikan kejutan kedua yang sebenarnya kelihatannya lebih kecil ya. Apa itu? Yaitu Tuhan Yesus membuatkan sarapan untuk murid-muridnya. Jadi teman-teman, apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan buat kita semua hari ini? Nah, ingat ya, teman-teman semua, di mata Tuhan menolong itu nggak ada yang besar atau kecil. Menolong besar atau menolong kecil sama-sama penting di mata Tuhan. Jadi kita harus memperhatikan nih di sekeliling kita. Siapa yang butuh bantuan? Kita mau nggak menolong orang? Waktu kita mau menolong orang, melayani orang, kita sudah sama seperti Tuhan Yesus. Siapa yang mau jadi seperti Tuhan Yesus? Saya. Semuanya mau ya. Karena semuanya mau jadi seperti Tuhan Yesus, semuanya pasti mau menolong orang. Nah, jadi kita bisa mulai menolong itu nggak harus menolong orang di luar rumah kita. Sekarang kan kita lagi ada di dalam rumah ya, nggak boleh keluar-keluar kan? Jadi kita menolong siapa? Menolong papa mama, menolong misalkan kita punya mbak, kita tolong. Misalkan mama butuh bantuan untuk ambilin gelas, kita tolong mama. Pokoknya apapun bentuknya menolong, Tuhan waktu melihat dari surga ke bawah, Tuhan happy karena kita sudah mau menolong sama kayak Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini, kita hafalin sama-sama ya. Hafalin. Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. Bunyinya demikian. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita pakai gaya ya. Yohanes 13 ayat 15. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, sama-sama. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, itu ayat hafalannya. Bu Guru yakin semua dari kita pasti bisa hafal. Kalau kita mau belajar dan menghafal. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kami untuk selalu mau menolong orang-orang di sekitar kami. Kami mau mulai dari hal yang kecil, mulai menolong mama dan papa di rumah. Bantu kami ya Tuhan, jadikan kami penolong-penolong kecil di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, begitu semua ceritanya ya. Jangan lupa ya, kita nolong ya minggu-minggu ini ya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.